Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surabri Saputra, NIM saya 18720501005. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai ekonomi pendidikan dengan dosen pengampu Eka Putri SPD MPD. Oke, baik, jadi kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan yang melatar belakangi munculnya pemikiran ekonomi pendidikan. Jadi yang melatar belakangi ekonomi pendidikan itu adalah kaitan dengan penyediaan anggaran belanja pemerintah yang disediakan untuk pendidikan. Itu jadi baik untuk bertujuan kegiatan rutin maupun untuk pembangunannya. Di samping itu juga dari mana sumbernya dan bagaimana alokasi untuk penggunaan anggaran tersebut. Yang kedua, di sini jelaskan mengapa pendidikan dikatakan sebagai investasi jangka panjang. Oke, baik. Jadi investasi di sini itu pendidikan bukan saja sebuah investasi yang bernilai ekonomi saja, akan tetapi sebagai suatu investasi untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi dalam kehidupan dunia maupun akhirat, karena sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dimana tuntutlah ilmu sebanyak-banyak karena ilmu yang bermanfaat sampai bekal. Jadi di sini juga kenapa pendidikan itu merupakan investasi yang tepat, karena dengan cara berinvestasi yang bisa dibilang sangat pasti akan bisa mengembalikan modal awal investasi, yaitu pendidikan gitu. Karena bisa dikatakan investasi pendidikan ini ya sangat berharga bila dibandingkan dengan jenis investasi yang lainnya. Yang ketiga, berikan gambaran pendapat saudara mengenai pasar tenaga kerja terdidik di Indonesia. Oke, jadi dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang menjadi salah satu masalah pokok yang sering kita bahas adalah masalah sumber daya manusia. Semua orang mengetahui akan pentingnya SDM yang bermutu tinggi. Mengingat SDM yang bermutu tinggi itu dapat memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi. Masih kurangnya SDM yang bermutu tinggi sebenarnya dapat memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi, gitu Mas. Jadi sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Jadi tenaga kerja terdidik tingkat tinggi merupakan faktor utama untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Karena perlu diperhatikan juga dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja tersebut adalah cara penggunaan atau pemanfaatan dalam pasar tenaga kerja. Nah, secara umum juga dalam ilmu ekonomi dinyatakan bahwa permintaan dan penawaran tenaga kerja akan disesuaikan secara otomatis dengan mekanisme pasar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.